Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya, perkembangannya sampai dengan sore hari ini. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Dan sangat signifikan sekali ya pergerakan XAU USD hari ini, khususnya dari sesi Asia tadi pagi, di mana pergerakan pembukaan ya dari sesi Asia dari 2071.34 terjadi kenaikan hingga di level 73.30 atau ada kenaikan sebesar 3,54%, $73.30 per troy ounce. Ini sangat besar sekali ya dalam satu candle. Dan tentunya kalau kita perhatikan memang secara keseluruhan pergerakan untuk XAU USD ini masih kecenderungan dalam posisi bullish. Dan memang saya memiliki target ya di weekly kemarin saya sampaikan sampai level 2128.66 sampai dengan 2175.63. Tapi hari ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya secara langsung. Dan tentunya hal tersebut ada pengaruh daripada geopolitik ya di Timur Tengah antara Israel dan Hamas yang tentunya masih memanas. Memang beberapa minggu kemarin kan mereka seolah-olah ada perdamaian ya, ada pertukaran tahanan dari kedua kubu itu, dan posisinya ternyata gagal perundingan perdamaian tersebut dan terjadi genjatan besar-besaran Israel ke Hamas per hari ini. Dan ini menunjukkan pergerakan safe haven pada XAU USD. Selain daripada itu kondisi ekonomi juga ya yang mendorong kenaikan atau lonjakan yang cukup kuat sampai dengan level di atas $2.100 per troy ounce pada pagi hari tadi, mencapai tertinggi baru ini ya sepanjang masa, tentunya di tengah ekspektasi yang berkembang bahwa Federal Reserve Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunga di pertemuan bulan Desember ini dan dapat mulai memotong suku bunga untuk tahun depan ya. Itu gambarannya. Pandangan juga istilahnya kalau dari pedagang juga memberikan pandangan bahwasanya si Jeremy Powell ini akan memangkas ya di tahun 2024 untuk suku bunga berikutnya. Meskipun si Jeremy Powell dalam pembicaraan terakhir ya di hari Jumat kemarin menolak ekspektasi pemotongan suku bunga, mengatakan itu istilahnya terlalu dini, katanya dia bilang seperti itu gitu. Tapi secara keseluruhan kebijakan yang disampaikan tersebut terlihat terlalu ini ya, jadi pelaku pasar ini melihatnya tidak terlalu peduli dengan apa yang disampaikan si Jeremy Powell, karena mereka melihat kondisi pasar sekarang peluang 60% bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini dapat mengurangi tingkat kebijakan pada bulan Maret di tahun depan dan sepenuhnya menetapkan harga dalam pemotongan pada bulan Mei. Dari sisi data pun juga melihat kemarin PMI manufaktur ISM ya berada di bawah perkiraan pada bulan November dan menunjuk pada kontraksi ke-13 berturut-turut dalam aktivitas pabrik ataupun data yang lain, mendukung prospek suku bunga yang lebih lambat ya. Terlihat seperti itu. Dan pembacaan inflasi PCI juga menunjukkan perlambatan harga, dan klaim pengangguran juga menunjukkan level tertingginya selama 2 tahun ini. Jadi itu yang merupakan banyak alasan bahwasanya tahun depan ini memungkinkan si Jeremy Powell bakalan akan memangkas tingkat suku bunga. Dan ini yang terjadi sampai dengan posisi tadi pagi itu ada kenaikan yang cukup signifikan. Pada intinya, satu, masalah geopolitik antara Israel dan Hamas gagal akan terjadi perdamaian. Dan yang kedua, kondisi di mana si Jeremy Powell ini terlihat akan memangkas tingkat suku bunga di tahun 2024. Bahkan di bulan Desember ini untuk suku bunga tetap dipertahankan dengan mempertaruhkan, dia mau melihat dengan mempertahankan suku bunga tersebut, mengharapkan inflasi bisa turun di angka 2%. Itu gambarannya secara keseluruhan. Makanya kalau kita perhatikan
terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya di level 2144,64 per hari ini. Oke, dan sampai dengan sesi Eropa tadi memang setelah terjadi kenaikan tersebut market bergerak bearish ya. Bahkan berada dalam posisi di luar open tadi pagi dan menunjukkan penurunan hingga ke area koreksi yang sudah kita gambarkan juga di weekly kemarin. Area koreksinya adalah 23,6% sampai dengan 38,2% sampai dengan area golden level. Dan ini nanti kita akan coba cek ya di time frame yang lebih kecil, karena saya melihatnya untuk pergerakan XAU/USD ini masih dalam trend bullish. Apalagi terakhir di sini ada bullish engulfing ya, yang menunjukkan aktivitas terjadi kenaikan yang cukup signifikan sampai dengan posisi hari ini. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil dengan pembatasan area terakhir ya, strong high-nya di sini atau batas breakout-nya saya akan tandain di posisi ini ya. Ini adalah update terbarunya, yaitu berkisaran antara 2085.91. Menurut saya ketika area tersebut terjadi breakout position ya, entah nanti di time frame 4 jam berikutnya, karena ini nanti akan berganti candle pukul 17.00 ketika candle berikutnya berhasil bergerak naik kembali dan breakout di atas 2085.91, menurut saya akan berpotensi terjadi lanjutan kenaikan. Ya tentunya kalau secara range pergerakan di hari Senin ini kan sangat besar sekali ya. Dari low sampai dengan high-nya ini sudah mencapai 86.93 dolar per troy ounce. Artinya berkelanjutan di hari Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Menurut saya apakah akan menambah peluang untuk dia bergerak bearish. Tapi tentunya kalau posisi hari berikutnya ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat memang terjadi penguatan, menurut saya dengan range sebesar 80 lebih dolar per troy ounce ini tidak ada merubah perubahan daripada high dan low-nya. Menurut saya gambaran saya sih seperti itu ya. Tapi nanti kita akan lihat dan kita akan kawal tiap harinya dan tiap per jamnya. Oke. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam yang pertama saya sempat menyampaikan ya di high time frame bahwasanya pergerakan saat ini tuh menuju di wave ketiga ya. Ini masih ada datanya dan masih berjalan dalam wave ketiga, meskipun saat ini ketika bergerak naik melebihi ekspektasi ya di atas 2144.64 dan market sekarang lagi koreksi. Tentunya area tersebut sudah menjadikan level high atau key resisten ya yang lebih tinggi saat ini, yaitu di 2144.64. Dan tentunya kalau kita lihat di time frame 1 jam ini tidak terlihat secara langsung dari pembentukan candle terakhir di sini ya, karena kalau kita lihat struktur yang terjadi, oke, kita perhatikan di sini ya. Nah, ini posisi terakhir candle ini yang menjadikan acuan berikutnya, yaitu batas breakout di time frame 1 jam ini. Jadi kalau area tersebut kita tandain dulu ya di level 2076.30. Sebentar, ini saya hapus dulu. Jadi kalau ini di break 2076.30 terjadi kenaikan, menurut saya berpotensi akan bergerak naik menuju minimal 50% dari high-nya ini sampai dengan low-nya. Low hari ini ya, ini sementara ya, kita tandain dulu, yaitu sampai dengan posisi 2078. Ini target pertama. Target kedua sampai dengan 2090.84 sampai memasuki area 2100, yaitu area golden level. Dengan target ini tidak ada perubahan, atau low yang hari ini di 2057 ini tidak terjadi breakout, karena ini kan sudah ada dorongan bullishnya ya. Sudah ada dorongan bullish, tinggal menguji impulsif bearish terakhir ini. Jadi kalau candle tersebut seperti ini ya, di breakout oleh impulsif bullish, kita tandain dulu. Nah, seperti ini ya, maka memungkinkan market akan bergerak naik kembali sampai dengan area golden level dulu ya, minimal sampai sana. Karena tahapannya yang pertama, time frame 1 jam akan menguji daripada area 2079.30. Ini yang pertama. Kalau di breakout impulsif bullish, maka pengujian berikutnya adalah 2085.91. Kalau area ini sempat di breakout lagi oleh impulsif bullish, contohnya ya seperti ini
dan tidak ada penolakan pada seller, maka akan menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan sampai dengan area golden level. Area ini. Jadi area ini nanti yang akan kita lihat seberapa besar posisinya ya kenaikan ini, karena secara trading range saya di level 2031.05 sampai dengan 2144.64 ini masih dalam trend bullish. Dan penurunan saat ini seperti membentuk wave ABC ya untuk sementara ini. Jadi kalau kita tarik ini wave A, wave B correction ya, sampai dengan wave C-nya. Wave C nanti kita lihat seberapa besar penurunannya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi secara keseluruhan masih memungkinkan market bergerak bullish menuju antara area 236, 382 sampai dengan area golden level. Ya, ini gambaran saya secara keseluruhan dari trading range saya. Kecuali hal yang merubah daripada trend bullish ini yaitu di time frame 1 jam ya, yaitu area key supportnya, key support di posisi 2031.05. Jadi kalau posisi 2031.05 di breakout impulsif bearish seperti ini, ya ini menjadikan catatan penting ya, seperti ini, maka tren untuk XAUUSD kembali lagi bearish untuk time frame 1 jam. Jadi memungkinkan akan terjadi tekanan yang cukup signifikan kembali gitu. Tapi itu di time frame 1 jam ya, secara keseluruhan seperti itu. Karena terakhir di sini sudah terjadi breakout structure di posisi 2051.85 dan market melanjutkan kenaikan ya, rally, base rally, dan area base saat ini sudah terambil posisi ini ya, swing terdekatnya, dan sekarang akan menguji kuat wilayah area 2076.30 sampai dengan 2085.91 sampai area golden level atau tahapannya dari persentase 236382. Ini saya tarik dari titik A sampai dengan titik B dari mengharapkan konfirmasi yang ada di sini nih. Itu gambarannya. Tapi kalau ini nanti di breakout kembali, maka di sini terjadi drop base drop ya, belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Makanya menunggu 1 jam berikutnya atau beberapa jam ke depan apakah 2076.30 ini berhasil di breakout atau enggak. Kalau berhasil di breakout, maka di situ menunjukkan kekuatan bullish akan terjadi. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau ini gagal ya, yang menjadikan batas bawahnya ini saya tandain dulu ya. Ini batas bawahnya di kisaran 2063.39. Oke, 2000 ini yang mendorong bullish terjadi ya, atau perlawanan di 2063.39. Jadi kalau area tersebut di breakout oleh impulsif bearish, sebentar ini saya rapikan aja sekalian. Oke, seperti ini ya gambarannya. Nah, ini yang di breakout oleh body candle impulsif gitu, maka menurut saya berpotensi akan menguji kuat wilayah area demand di posisi ini, dan di sini ada order block kembali. Jadi memungkinkan sampai dengan area sini. Ya. Oke, saya tandain ini adalah area order blocknya. Ini adalah area order blocknya. Kita tandain. Dan ini pertahanan terakhir untuk buyers ya. Nah, di sini sampai di level 2031.05. Maka area sini saya akan jadikan zona buy di pertahanan terakhir ini ya. Kenapa? Karena kalau kita entry buy di situ dan ada konfirmasi yang cukup kuat, baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya di area tersebut, maka peluangnya cukup bagus. Kenapa? Karena stop loss kita akan lebih rendah ya di sini di 2031 ya, kurang lebihnya di sini, dengan target taking profit lebih tinggi atau 50% dari kenaikannya. Kita bisa hold posisi yang cukup tinggi dari range pergerakan yang cukup kuat ini. Itu sih gambarannya ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Pantau area untuk kalau buy di kisaran ini ya, 2043.19 sampai 2035.11. Kalau area sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya, maka ada kemungkinan dia akan bergerak naik minimal 50% sampai dengan area resisten kuncinya. Itu gambaran saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau area batas breakout di 2063.39 tidak di break, maka akan menguji kuat area ini ya. Nah, ini yang saya tandain tadi di 2076.30 ya, ini batas breakoutnya. Di area tersebut kalau candlenya impulsif bullish seperti ini, breakout close di atas 2076.30, maka memungkinkan dia akan naik menguji batas breakout 4 jam di 2085.91, masih impulsif bullish, masih akan bergerak naik sampai dengan area 50%. Tinggal cek aja di sini nanti
sampai betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka dia akan kembali lagi bearish. Ataupun di level-level ini kalau tidak mampu dan ada konfirmasi baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, maka akan menunjukkan penurunan terjadi. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa sore hari ini. Karena hari ini tidak ada news memungkinkan market akan bergerak di range terbatas ya, memungkinkan seperti itu juga. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan jadikan gambaran ataupun bisa dicocokkan ya. Kalau memang sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih atas supportnya dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.